Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita. Hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh dalam muatan IPA. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, mari kita amati materi kita hari ini tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ayo mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang yang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Bacalah teks berikut dalam hati. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut, maka kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, itu salah satu contoh manfaat dari tumbuhan dan hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bacalah informasi berikut ini mengenai manfaat hewan dan juga manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Hal tersebut bisa diperoleh dari hewan sapi, misalnya bisa dimanfaatkan dagingnya, kemudian juga diambil susunya. Terus ayam itu bisa diambil dagingnya, juga bisa dikonsumsi telurnya, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang atau bahan pakaian. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol, yang kemudian bisa dipintal menjadi kain wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kemudian yang kelima, merupakan penghasil tenaga. Umpamanya tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda bisa dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan masih banyak lagi manfaat dari hewan untuk manusia dan juga lingkungan. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang ke-1 sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang dimanfaatkan batangnya seperti kangkung, kalau daunnya seperti daun singkong, kalau bunga misalnya bunga kol, kemudian buah yang bisa dimanfaatkan buahnya, buah mangga, buah jambu, dan yang lainnya. Dan juga ada yang bijinya juga digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian yang kedua adalah bahan sandang atau bahan pakaian, yaitu serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian yang ketiga bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Dari kayu pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan merupakan kayu yang sangat kuat ya untuk digunakan bahan bangunan. Kemudian yang keempat adalah sebagai bahan obat.
Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Umpamanya jahe untuk mengobati obat batuk, kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai obat. Kemudian yang kelima adalah bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Umpamanya getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kemudian kayu pinus juga digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Kemudian yang keenam sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel sebagai pewarna jingga, dan kunyit sebagai pewarna kuning. Kemudian yang ketujuh, menjaga kualitas air. Misalnya tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Kemudian juga sebagai penyeimbang ekosistem ya, karena tumbuhan itu berperan sebagai produsen, kemudian juga hewan berperan sebagai konsumen. Nah, itulah manfaat tumbuhan dan juga hewan bagi manusia dan juga lingkungan. Silakan anak-anakku baca kembali materinya supaya kalian paham. Dan sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas pada kalian hari ini. Coba dilihat oleh anak-anakku di sini tugasnya. Nomor 1, sebutkan 5 manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nomor 2, sebutkan 5 manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nomor 3, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya. Nomor 4, sebutkan 2 contoh hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Nah, itulah tugas untuk anak-anakku hari ini. Silakan kerjakan dengan baik. Dan setelah selesai, silakan kalian kirimkan kepada guru kalian masing-masing. Nah, itulah anak-anakku materi kita hari ini tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Kalian sudah bisa menyebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, juga bisa menyebutkan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Laksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.